Bukan, maksudnya lepas keperawanan perjaka kamu. Oh. Aku pikir jadi Windy-nya. No. Waktu Kamu itu, pertama kali having sex. 19 tahun Ah. di Jogja. So guys, Sama sih. mahasiswa. Ini nggak cuma sekedar, ngentot, seks itu enggak. Bonjour. Bonjour. Bonjour atau bonjour sih? Bonjour. Bonjour. Oke. Horas alamal. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di vlognya Ibet Cian. So, hari ini guys, aku sangat senang sekali karena akhirnya aku bisa ketemu sama Mak Windy Halo. yang sangat ramah, super duper ramah, luar biasa. Kenapa aku bilang ramah? Karena waktu aku coba menghubungi Mak Windy ini, doi responnya sangat cepat gitu. Maksudnya kayak kamu emang ramah, friendly kali memang ya. Ya udah bawaan juga kali ya. Emang orangnya friendly loh guys. Jadi nah, kalau kamu lebih pengen dipanggil apa nih sekarang Mak Kalau Windy? sekarang kan sebagai wanita Wanita ya. Jadi dipanggil. lebih Oke. lebih suka dipanggil Windy, Windy dan lebih serak aja. Oke, Windy ini kebetulan tinggal di Paris ya, Win. Kamu udah berapa lama, Win, tinggal di Paris? Kalau di Paris aku sejak akhir 2019. Bukan, 2009. 2009 udah di sini. Iya, akhir. Jadi ya hitung aja 2010 lah. Udah lama, berarti kamu kayak ngomong bahasa Prancis itu pun udah kayak minum air ya? Ya sih, tapi kan bahasa Prancis kan kadang-kadang masih juga susah banget kan. Iya. Banyak kosakata yang tetap harus belajar juga. Oke, jadi kamu Walaupun aku udah sampai di sini tuh dari 2007. Itu udah hampir 14 tahun, tapi tetap aja tiap hari kadang-kadang aku masih baca buku bahasa Prancis. Oke, tapi kamu itu dulunya sekolah atau gimana? Enggak. Otodidak? Otodidak. Jadi aku nggak pernah istilahnya ambil kelas bahasa. Oke, so sorry ya guys, aku matiin dulu. Dan ini aku minta maaf, kalian jangan fokus ke tanganku yang lagi hitam-hitam. Karena kalau kamu mau tahu ini hitam kenapa, kamu bisa DM aku dan tanya itu kenapa tangannya hitam. Tapi Pak Windy, terima kasih sekali kamu mau datang ke sini, ke hotel tempat kita nginap. Habis ini guys, kita mau lunch juga sama Windy ya. Tapi kayak aku itu pernah ngelihat Windy beberapa waktu yang lalu, tapi waktu Windy ini memang belum merubah dirinya seperti ini ya, seperti wanita kayak gini kan. Waktu itu aku dikirimin sama kakakku yang tinggal di Paris. Kebetulan kamu waktu itu di interview atau ngobrol bareng sama Kak Ica ya? Iya. Iya, aku juga ajak Kak Ica ketemuan juga kalau ada waktu hari ini sebenarnya. Tapi Kak Ica bilang Kak Ica kerja ya. Nah, waktu itu aku lihat Wisnu ini masih kayak pria lah gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang Kapan itu? kapan ya? Kamu kan baru aja kayaknya seperti ini. Maksudnya kan bertransformasi seperti ini kayaknya baru beberapa bulan ini toh. Belajar seperti ini. Untuk terapi hormon sendiri aku baru 8 bulan. 8 bulan. Nanti kita bahas terapi hormon kamu ya sayang. Iya. Mbak Windy, sekarang aku mau tanya nih. Karena kebetulan dulu juga aku suka mengikuti keluarga bahagia di Perancis ini, jadi sedikit banyaknya aku tahu bagaimana dulu Windy ini. Nah Windy, aku mau tanya nih, kamu sudah merasa seperti ini karena aku juga tonton ya, kamu ada sharing tentang kenapa kamu bisa kayak merasa seperti berbeda kayak gini gitu ya. Itu diawali dari kamu kecil ya. Iya. Nah terus akhirnya kan kamu merasa bahwa kamu itu berbeda. Terus kayak oke nih aku berarti bener-bener nggak suka cowok, nggak suka cewek gitu. Itu dari kapan kamu ngerasa seperti itu? Untuk masalah itu Mama tahu. itu kayak ya itu sebagai bagian dari orientasi seksual juga kan. Iya. Jadi waktu dari kecil pun aku udah merasa kayak untuk masalah seksual kayaknya aku nggak ada ketertarikan sama sekali dengan wanita. Oke, udah dari kecil ya. Dari kecil waktu itu udah kayak aku pikir umur 6 tahun 7 tahun ya.
Tapi 6 tahun, 7 tahun Kita kamu kan ya, belum mengerti ya. Ya, tapi kan udah ini cewek ini cowok kan kita Kadang-kadang ya. Iya, terus dari kecil pun juga dulu aku suka pakai daster ibuku juga, pakai lipstick. Jadi yang ya seperti itulah. Mungkin juga banyak kok teman-teman di sini atau teman-teman yang LGBT lainnya yang yang terutama yang gay bottom gitu kan. Kamu bottom? Batam, ya, Batam. Aku pernah tanya juga tapi aku lupa, Win. Bottom yang suka jadi cewek, yang suka jadi yang suka di bawah. Kamu Batam. Iya, dari kecil aku bottom ya. Ya sampai sekarang juga aku bottom gitu kan istilahnya kan. Oh my god! Wow! Oh my god! Nah itu Sampai sekarang juga ya, karena yang bawaan jadi kamu kemayu kan ya. kalau bottom itu kan lebih ke kadang-kadang memang kemayu, terus Iya. bawaannya lebih feminin. Okay. Oke. Misalnya ngondek kalau bahasa Indonesia kan. Iya, tapi oke. Tapi maksudnya begini, Win. Aku pengen kasih tahu juga ke teman-teman semuanya, ini hanya untuk orang-orang yang open minded ya. Maksudnya kan dulu aku sama seperti kalian guys. Jadi dulu waktu aku masih tinggal di Indonesia, aku tuh kalau ngelihat kayak cewek yang cowok jadi cewek atau apa, aku tuh kayak hiu apaan sih gitu ya. Tapi maksudnya sekarang setelah aku hampir 3 tahun tinggal di Belanda, aku lebih terbuka ya, open minded. Jadi maksudnya mungkin untuk teman-teman yang let's say katakan mereka hanya tinggal di Indonesia, jadi kita tahu lah ya maksudnya Indonesia kayak gimana sekarang, berpikir tentang teman-teman kita yang seperti ini. Jadi Tapi jangan salah loh, banyak loh maksudnya orang Indonesia yang mungkin udah tinggal lama di luar negeri juga dan pemikiran mereka masih belum, ya masih ala kadarnya lah, belum ada gitu ya. perubahan. Iya banyak banget. Tapi kalau aku dan teman-temanku sih kita udah lebih open minded ya, Mak. Gitu. Ya itu mungkin tergantung dari pengalaman sosial juga, sama juga penerimaan kita di sosial, sama kita memandang kehidupan sosial itu di Eropa. Mungkin juga kehidupan sosialnya kan lebih berbeda kan. Iya. Lingkup pertemanan juga Iya. mungkin ya. Kalau aku kan emang udah lebih kayak kultural, kayak banyak teman yang ada juga beberapa teman yang kayak Iya. Windy gitu kan. Nah, Windy ini, tapi kalau boleh tahu sedikit, kamu umur berapa nih lepas perawan perjaka kamu? 35. 35 tahun kamu baru Iya. lepas. Oh ya? Kamu umur berapa sekarang kalau boleh Ini tahu? 35. Kamu baru enggak, Aku lahir tahun 85. bukan maksudnya lepas keperawanan perjaka kamu. Oh. Aku pikir jadi Windy-nya. No. Waktu Kamu itu, pertama kali having sex. 19 tahun di Jogja. So guys, Sama nih. mahasiswa. Oh, jangan sebut nama mahasiswa dari mana ya. Aku juga udah lupa namanya. Bukan lo masih, ya udah lama banget ya. Oke, jadi si Mak Winnie ini guys melepas keperawanannya, keperjakaannya itu umur 19 tahun di Jogja. Berarti sama orang Indonesia. Iya. Jadi kalau Mahasiswa kedokteran di salah satu universitas ternama di Jogja. wah, aku kalau kamu bilang salah satu universitas ternama di Jogja, berarti aku tahu lah ya. Cuman kita nggak usah sebut Yang paling merek. gede lah. Iya. Oh, hebat ya guys, bukan kaleng-kaleng. Tapi kamu masih berhubungan, masih tahu itu yang Enggak. Itu kan dulu juga lebih ke ONS aja juga ya. Waktu itu kan masih apa ya, penasaran rasanya gimana, tapi iya. kan asik aja gitu kan. Ya udah akhirnya oke ya pasrah aja deh. Oh. Sakit sih tapi ya begitulah. Iya, berarti awalnya karena penasaran, akhirnya kamu coba dengan mahasiswa kedokteran Bukan gitu ya. karena penasaran, karena lebih ke pingin gitu. Oh, lebih kepingin. Aku sampai lebih kepingin. Aku sampai jawabnya lebih kepingin. Tapi berarti berarti kamu sama sekali nggak ada niat untuk pengen melakukan itu dengan perempuan atau Dari kecil mungkin aku juga aku udah tahu diri ya, dan aku juga bukan tahu diri, maksudnya tahu diri gimana sih? Aku udah menyadari, merasa bahwa udah itu menyadari kalau aku nggak bisa sama perempuan gitu kan. Nah, nggak hidup gitu. dan ya, aku Bo. pikir juga perempuan itu bukan sebagai tester, jadi mungkin banyak orang yang baik cowok atau cewek yang homoseksual tapi nggak menyadari keadaan mereka, dan banyak melakukan ya coba sana coba sini, dan itu aku pikir bukan tipikal aku ya. Aku nggak mau misalnya nyoba sama cewek, apakah aku bisa sama cewek, enggak, itu bukan poin aku untuk yang aku lakukan. Jadi aku tahu diri aku ingin ini, aku ingin ini gitu. Oke.
Jadi pas pada saat pertama kali kamu coba itu kamu ketagihan langsung. Nggak ketagihan sih, ya mungkin apa sih? Ya, oh sakit banget, ya ampun. Sama ya, Bo, kayak cewek Tolong. kecap rawan ya, Bo, sakit. Oh, sakit. Tapi habis itu ya udah deh, oke, oh nice gitu kan. Oke. Tapi setelah sama orang Indonesia dan dengan orang luar itu mana yang lebih maknyos? Aku pikir sebenarnya tergantung orangnya juga ya, sama orangnya suka sama kita atau enggak, kita suka sama orang tersebut atau enggak. Soalnya kadang-kadang kalau kita having fun, walaupun having funnya itu juga feeling juga pengaruh kan. Jadi nggak cuma sekedar ngentot seks itu enggak. Guys, ini nggak bakal aku sensor ya guys. Makanya ini aku bilang ngomongan orang dewasa. Oke, berarti sama lah. Berarti itu Indonesia ataupun luar itu sama ya. Itu tergantung feeling. Mungkin tergantung ya. Aku pikir sih sama ya. Kan kita juga istilahnya manusia kan. Iya. Kita pingin disayang, kita pingin dirasakan atau perasaan kita pingin dia. Berarti kalau Kita kamu ngerasa terbuka gitu. kalau kan, kamu ya. ngerasa kamu dicintai dan mencintai, maka mau dilakukan dengan suku manapun, orang manapun Nggak itu masalah. oke gitu ya. Oke, tapi kamu udah Tapi aku pikir yang penting juga komunikasi yang bagus. Soalnya Iya. kalau kita berhubungan sama orang terus komunikasinya nggak bagus, aku nggak bisa berhubungan seperti itu. Tapi mungkin aja ya, Bo, itu temanmu yang anak kedokteran itu juga tahu kamu sekarang. Soalnya kan kamu sekarang udah famous. Ini kayaknya yang dulu yang itu deh, mungkin ya. Enggak. Kamu nggak pernah mau cari tahu di Facebook atau di Enggak. Instagram gitu, nggak usah ya. Aku tahu yang cinta pertamaku, tapi aku nggak pernah bilang ke dia. Oh, oke. Itu depan SMP. Oh, SMP cinta pertamamu? Iya, sama cowok. Ya aku nggak, ya itu cinta bertendam ya, dan cinta bertepuk sebelah tangan. Kan? Oh, karena dia pasti mungkin Sekarang suka dia udah cewek. nikah, Dia udah suka punya cewek. anak, berapa sih? 2 atau 3 malahan ya. Oke. Tapi ini sedikit nih, Win. Waktu kamu SMP atau sekolah lah gitu ya, kamu ada kena bully nggak sih dari teman-teman Oh, kamu? banyak sekali, walaupun dari apa? Waktu itu kan aku SMP juga udah kelihatan feminin juga kan. Dari SD pun juga aku udah dibully, udah dibilang wandu, bencong segala macem kan. Kamu menyikapinya bagaimana waktu itu? Waktu itu aku ya udah deh, aku nggak punya pilihan juga kan, sedih kan. Tapi waktu itu malah itu sebagai penyemangat, aku harus sukses, aku harus bisa, aku harus bahagia. Iya, yang paling penting itu adalah harus bahagia ya. Iya, dan aku pikir nah gitu kan motivasi kan, jadi untuk semangat lebih belajar kan. Iya. Bener, kalau kita bahagia kita pasti bisa sukses. Karena apapun yang kita lakukan dengan senang hati kan. Kalau kita sukses kita belum tentu bahagia, atau banyak orang sukses yang nggak bahagia, bener kan? Terus waktu itu kan habis SMP kan aku masuk STM kan. Oh, kamu sempat STM? Iya, STM listrik, Oh. teknik instalasi listrik. Oh my god. Pakai obeng buat naik gitu kan. Itu kenapa kamu dimasukin STM? Karena orang tua melihat kamu Enggak, apa? sebenarnya lebih waktu itu sebagai ya aku mungkin masih Gamang. menolak diri gitu waktu Oke, itu kan. iya. Oh, ini yang ngebuktiin kalau aku cowok gitu kan. Iya. Dengan masuk STM, tapi kenyataannya itu nggak berubah gitu. Dan akhirnya di STM pun juga dibully juga kan. Iya ya. Tapi kamu ya gimana coba ya kalau kita misalnya sedikit feminin masuk ke STM harus manjat-manjat, kan bertolak belakang dengan hati nurani juga ya, Bo. Ya begitulah. Oke. Tapi Waktu itu sedih banget, kenapa? Soalnya harus pisah sama cinta pertamaku. cinta pertama kamu kan SMP. Iya, tapi kan kalau aku masuk SMA kan bisa satu sekolah masih. Oh, oke. Oke, jadi maksud kamu karena si cinta pertamamu itu nggak masuk ke STM, jadi Iya. akhirnya say bye-bye. Bener-bener cinta banget ya dulu. Ya gimana ya, pernah teman sebangku loh. Oh, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Jangan. Siapa namanya? Enggak, jangan. Kalau- Tapi Kalau- mungkin nanti kalau viral nonton juga kan. Enggak, kalau misalnya kamu bilang tanpa kamu sebut nama pun, kalau teman-teman kamu, ih siapa ya dulu teman sebangkunya si Enggak, ada Winnie teman gitu. SMP pasti tahu kalau aku pernah curhat itu sama teman SMP ku, Oke. dan dia tahu. Oke. Sorry ya, Mak. Kamu harus Oke, berkesan. I'm strong. Ya, I know that you are strong woman. Tapi tadi kita sudah ngebahas juga tentang penerimaan teman-teman si Windy ini gimana gitu kan. Terus pertama kali si Windy ini melepas
keperawanannya ya kan. Nah sekarang aku mau tanya nih, Win. Jadi kamu itu kan dulunya Wisnu ya, Wisnu and Windy gitu. Menurut kamu nih, kamu sebagai Windy sekarang, siapakah Wisnu itu di matanya Windy? Wisnu di mata Windy itu ya mungkin kalau orang bilang ya, atau kita semua bilang itu masa lalu ya. Tapi itu bukan menjadi kita harus melupakan masa lalu kan. Mungkin nama Wisnu sekarang ya benar-benar aku pendam gitu kan. Istilahnya kalau istilahnya juga kalau di kita yang passing out, yang apa namanya, coming out sebagai transgender, bilangnya dead name kan. Oke. Nah itu sebagai dead name aku. Sekarang nama baruku Windy dan aku lebih bahagia. Ya walaupun sebelumnya aku juga bahagia, tapi sekarang aku merasa lebih percaya diri soal kehidupan dan segala macam, soal ngomong di dalam depan publik pun sekarang aku lebih confident. Bahkan bahasa Prancisku juga aku pikir aku sekarang ngomongnya jauh lebih berani gitu kan. Waktu itu kalau pas jadi Wisnu tuh gimana ya, cowok enggak, feminin enggak gitu kan. Oke. Jadi kadang-kadang kalau pas ngomong bahasa Prancis atau bahasa Inggris itu kadang-kadang aku masih mikir-mikir. Nah kalau sekarang ini kan jadi Windy kan, aku sengaja ya aku juga belajar untuk olah vokal juga untuk menjadi suara yang jauh lebih feminin kan. Tapi ini suara kamu nggak ngebas loh. Iya karena ya emang karena aku juga belajar, terus aku coba tiap hari latihan dengan ngomong yang lebih feminin, dan itu nanti ya kedepannya mungkin lebih relax juga kan kalau ngomong, jadi nggak perlu ya mikir lagi gitu kan. Ya ini sekarang juga udah ada perubahan yang besar dari suaraku yang pertama. Mungkin kalian bisa dicek juga di channel Keluarga Bahagia di Prancis. Tapi ada rencana untuk menukar nama kamu secara resmi Ada. jadi Windy? Ada ya. Jadi kayak surat-surat juga mau. Itu ribet nggak sih? Ribet ya, bakalan ribet. Kemungkinan untuk mempermudah aku untuk mengubah semuanya, aku harus ubah ke WN Prancis dulu. Jadi harus ganti warganegaraan. Sekaligus ya. Sekaligus. Dan nanti kalau aku udah ubah itu, sekalian aku juga bisa langsung ganti nama kan waktu pas ganti nama. Jadi kapan kamu ada rencana mau ganti warga negara? Aku lagi nyusun dokumen, semoga secepatnya. Saya kadang-kadang males banget gitu. Iya, I know that. Berarti memang udah bulat tekadmu untuk berpindah ke warga negaraan ya. Secara juga mungkin di sini juga akan lebih banyak. Sebenarnya antara aku jadi masih BNI atau aku BNA tuh orang juga nggak bakal tahu. Dan aku pun juga ya istilahnya juga diberlakukan sama-sama pemerintah. Iya, kan? benar. Yang membedakan aku nggak bisa memilih, itu aja. Iya, benar. Tapi untuk secara hak dan kewajiban, aku mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Aku juga bayar pajak, aku juga dapat istilahnya kayak ini aku lagi nggak kerja kan. Sejak COVID aku nggak kerja dan aku dapat santunan dari pemerintah. Iya, benar, Belanda juga. Jadi coba sebutkan 5 apa sih Wisnu di mata Windy? 5 Wisnu di mata Windy itu dalam 5 kata. Ngondek. Oke, Wisnu di mata Windy. 1, ngondek. 2, apa ya? Homo. 2, homo. Oke. 3, apa lagi? Aduh, bingung malah. gimana? Aduh, lupa deh. Kamu berarti Mungkin netizen tahu. Gini, silakan maksudnya diketik aja di kolom dulu komentar ya. Waktu aku jadi Wisnu aku seperti ini. Dulu aku masih jadi Wisnu aku seperti ini. Berarti cuma ngondek dan homo itu doang. Enggak juga sih, ya mungkin ada sesuatu hal yang apa sih, aku nggak bisa mendeskripsi diri aku lebih suka ya. Istilahnya juga aku nggak mau istilahnya jaga image atau istilahnya apa sih? Ya aku seperti ini dan aku seperti ini, Wisnu seperti itu dan Wisnu seperti itu. Berarti kalau Windy di mata Wisnu, aku pikir sifat Wisnu sama Windy itu sama. Oke. Berarti tidak ada artian Wisnu di mata Windy dan Windy di mata Wisnu. Enggak. Sama ya, karena itu adalah memang karakter kamu dan sifat kamu ya. Tapi mungkin Wisnu di mata Windy di mata Wisnu adalah mungkin bisa jadi lebih bahagia. Iya. Ya, lebih cantik dan lebih seksi. Itu nanti baru. Ya guys, ini aku kebetulan bawa sedikit oleh-oleh buat Windy. Guys itu.
sorry guys, iklan reklame. Jadi berarti kalau Windy di mata Wisnu adalah kamu lebih bahagia, lebih seksi, lebih wanita ya. Lebih banyak sih ya kalau Windy di mata Wisnu ya. Lebih banyak kan? Ya sih. Karena kan kamu sudah lebih banyak berubah toh. Iya, dan jauh yang penting itu jauh lebih percaya diri. Jauh lebih percaya diri. Ya. Dan jauh lebih istilahnya menerima hidup. Iya. Ya, nothing tulus ya. Aku Iya. udah dalam pemikiran aku tuh nothing tulus, pasrah. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan. Jadi ya Ikhlas ya, Iya, juga ikhlas lah sama. maksudnya. Orang mau ngomong apapun aku lebih ikhlas lah gitu. Terserah sih gitu ya. Ya pasrah gitu. Iya. Silakan. Pasrah apa kamu? Siapa nama pacarmu? Pascal? Siapa? Nama suami Pascal. Udah Nama suami ya? pacar, Oh, ada suami ada pacar. Oh my god. So, ini nih guys, ada suami ada pacar. Bagaimana nanti kalau kita kupas tuntas juga siapa suami dan siapa pacarnya? Mungkin kalian juga belum tahu di sana dan kalian pengen tahu. Gimana juga? Sorry ya guys, ada iklan sebentar. Suamiku agak belibet deh. Oke, so Mak Windy, thank you ya untuk yang apa yang kita bahas kali ini tuh semakin banyak menambah pengetahuanku juga untuk teman-temanku yang sama seperti kamu ya. Karena kita semua itu ditakdirkan tidak bisa memilih kita untuk lahir seperti apa dan bagaimana ya kan. Yang penting bagaimana kita menjalaninya seperti Mak Windy ini yang selalu ceria, yang happy, kita bisa memilih, pasrah. menerima. Oh iya. Yang penting itu kita harus menerima diri kita. Iya. Kalau kita udah menerima, nanti kita juga mungkin lebih gampang diterima sama orang-orang di sekitar kita, walaupun mungkin banyak kendala atau banyak halangan. Yang pasti nanti pada akhirnya mungkin ya kita semua bahagia. Jadi kalau kamu ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin sama seperti kamu yang tinggal terlebih mungkin di Indonesia yang mereka masih menutup diri karena takut dibully atau takut diapain gitu? Kamu punya sedikit kata-kata atau gimana yang menyemangati atau kamu harus berubah, kamu jangan seperti aku pikir sih kalau kalian nggak bisa berubah, kalian nggak bisa mungkin berubah demi kebahagiaan orang lain. Yang penting tuh kalian harus bahagia dari diri sendiri, bahagia dari hati kalian sendiri. Kalau udah kalian bahagia, itu nanti aura kalian keluar sendiri dan kalian bisa membuat orang di sekitar kalian bahagia. Sarden, Mas. Oke, jadi maksud Terima kamu, kasih. jadi maksud kamu kalau mereka sudah mulai agak-agak ngondek gimana, showing aja gitu. Masa? Ya mungkin kalau kondisi kalian udah memungkinkan untuk bukan show Kuat ya kali ya, sebenarnya, lebih strong kuat ya, atau karena- termasuk urusan finansial juga. Kalau kalian udah bisa mandiri, Berapa kali potongnya? dan kalian isinya oke, aku udah mantep nih, yang aku mungkin jujur sama diriku sendiri dan aku ingin bahagia. Oke. Buatkan tekad dan berbahagialah. Oke. Jadi itu dia guys, kalau ya itulah ya maksudnya kalau kalian punya Mungkin kita juga bisa cari sisi lain, ya istilahnya walaupun kita dijahatin orang, kita nggak harus ngejahatin sama orang, berbuat jahat sama orang kan. iya, Nah, benar. jadi kita senantiasa selalu berbuat kebaikan, senantiasa selalu berbagi cinta. Saranghae. So guys, sekian dulu vlog pertama kita dengan Mak Windy yang sangat baik dan ramah ini mengenai siapa Windy di mata Wisnu dan siapa Wisnu di mata Windy, dan juga ada tentang apa tadi ya, first time Mak Windy ini pecah perawan. Mungkin di setelah ini mungkin aku nggak tahu bakal banyak komentar-komentar haters ya. Aku minta maaf ya untuk itu Mak Windy Nggak ya. masalah, I'm ready. I'm fighting. I'm fighting. Oke guys, so sampai ketemu lagi di vlog yang berikutnya dengan judul apa ya? Pokoknya kalau kamu pengen tahu apa yang pengen kita bicarakan lagi di vlog yang kedua, tetap stay tune di vlognya Ibet Siagian. Ciao. Jangan lupa juga subscribe channelku ya. Oh iya, kamu gak usah dibilang gitu, udah banyak Mak, sorry Mak. Jangan lupa juga subscribe dan komentar yang baik-baik ke YouTube-nya Keluarga Jangan lupa Bahagia. juga jangan skip iklan. Iya ya Mak, jangan skip iklan please. Oke, so teman-teman sampai ketemu lagi di vlog yang berikutnya dan bye-bye.